Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Kaisam waras. Masya Allah Kaisam doakannya lagi sakit, Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam lagi sedih jangan sedih aja. Yang masih berkeluh dengan hutang piutang, rentenir, semuanya bank apapun. Semoga Allah mudahkan dalam membayar. Amin. Wis. Masya Allah, aminnya paling keras. Keciri punya hutang ya. Menghina kayak di sama. Oke, kita ngebahas tentang kabar yang kemarin itu loh. Yang disatin password dia cuy. Kan cecenya dibawa tuh ke kantor polisi. Padahal perampokan kok bisa cecenya. Nah sekarang cecenya sudah ngaku. Ngaku apa kayak itu Sam? Ternyata dia cuy yang rampok. Kok bisa udah kayak gitu? Indonesian helper, Indonesian domestic helper. Ore, teman kita, kira-kira teman kalian bukan? Teman kayak Sam paling. Teman kalian nih, ya kan? Aduh, ini berita lokal ini sudah apa namanya naik ya, show up nih beritanya. Gimana sih ceritanya? Oke cuy, jadi gini. Ternyata ada tetangganya juga. Tetangganya itu subscribernya Kaisam. Kaisam itu tetangga saya. Loh, tetangga kamu kok bisa? Ya kan, gimana ceritanya? Jadi cuy, di Satin Passroad aja ya, di situ di daerah Wong Taisin, Satin Passroad. Jadi flat itu sebenarnya masuknya itu pakai kartu tut, ya kan. Jadi penghuni di situ tuh nggak percaya kalau misalkan ada perampok yang masuk cuy. Nah ceritanya si majikan ini ngomong sama si cecenya kalau dia mau loyal 3 hari. Jadi si Cece ini ditinggal sama majikannya di tanggal 27. Tanggal 29 majikannya pulang. Ternyata saat pulang si majikan ini missing aja ya, kehilangan map yang ada di kamarnya. Mapnya itu berisi 1 buah dompet, di dalamnya itu perhiasan. Nah, kayak Tisam tuh kok si Cecenya itu nggak mikir apakah mungkin ini adalah penjebakan oleh majikan saya. Kok tiba-tiba ada emas, ya kan? Malah diambil sama teman kita ini. Teman kayak Tisam, jangan ngomong teman saya Kaisam. Jangan kayak gitu cuy, ya kan? Walaupun ini juga satu negara kita. Jadi buruknya ya kita juga harus terima, ya kan? Maksudnya terima kasih mbak sudah ikutan kita terkenal, ya kan? Akhirnya sih majikan ini mapnya hilang nih, di dalamnya ada emas. Jadi panggil tuh Cece, Cece sini, saya kehilangan map nih di sini. Saat majikan ini menegur si Cecenya mulai berdrama. Ya kan, majikan, saya itu di sini tadi ada perampok katanya. Kok bisa? Iya, soalnya saya saat buang sampah itu diancam pakai pisau. Terus si perampok ini ikut masuk dan mengambil. Nah, jadi timbul pertanyaan, kenapa kamu nggak langsung melaporkan padahal di tanggal 27? Iya kan? Terus juga nggak masuk logika, kan di bawah ada satpam, ada security, pastinya CCTV itu akan memantau, iya kan? Nah ini yang menjadikan majikan ini langsung lapor ke polisi. Jadi sebenarnya awalnya ini majikan juga sudah mencurigai si Cecenya. Ya bisa jadi emas ini adalah jebakan si majikan untuk mengetes si Cecenya karena ditinggal loyal. Iya kan? Kenapa kalian nggak mikir sejauh itu cuy? Kadang-kadang memang Kaisam. Iya kadang-kadang. Akhirnya nggak ada ya bukti CCTV ada orang masuk, itu nggak ada. Ini tuh beneran sandiwara si Cecenya untuk menimbulkan tokoh baru. Ini kayaknya halusinasinya gede nih mbaknya. Kok bisa ya kan? Padahal cuy, kalau misalkan dilihat dari gedungnya itu di Satin Passroad itu cuma ada 2. Jadi ada pagar, di dalamnya ada 2 gedung. Nah 2 gedung ini sama-sama masuknya itu pakai kartu tut, ya kan? Nggak sembarangan orang masuk. Nah saat masuk gedung itu ada security satpam. Nah terus di situ ada 4 lift, 2 lift itu untuk ganjil, 2 lift untuk genap ya naik. Nah setiap gedung itu cuma 28 lantai aja. Nah satu lantai itu A, B, C, D, E, F, G sampai G. Udah segitu aja. Nah si mbaknya ini
ada di lantai 17. Waduh, ini pengakuan tetangga korban aja ya. Saya itu Kak Isam keluar jam 4.45. Masih sepi Kak Isam. Rame-rame itu di atas jam 5. Udah gitu majikannya ya, pemadam kebakaran sendiri, ya tinggal nelpon aja pasukannya. Ini Kak Isam si Cece-nya bener-bener dia mencuri di kantor polisi sendiri. Kenapa? Orang di belakang gedung kita loh, itu kantor polisi Wong Taisin. Aduh, iya kadang-kadang ini teman kita nih ya. Nah, saat itu cuy, polisi ini kan melakukan pengecekan di dalam kamar si Cece. Cece, kamar kamu saya cek ya. Ya kan? Saat dicek, nyata. Kenapa Kak Isam? Itu si dompetnya ditemukan di bawah kasur. Ini biasa emaknya nih di rumah nih ya, naruh duit di bawah kasur ya kan. Nah, saat ditemukan dompetnya dalam keadaan rusak, ya kan, kampungan ini pasti si Cece-nya. Kenapa Kak Isam? Masa buka dompet aja sampai rusak? Apa saking nggak bisanya buka dompet atau memang buru-buru kepo di dalamnya ada apa, ya kan? Udah ngambil nggak kabur ya kan? Kak Isam ngajarin, ya maksudnya kan kok bisa gitu ya, seolah-olah orang tuh mempercayai omongannya dia gitu kan. Dia nggak mikir kalau di bawah ada satpam, ada CCTV. Ya ini kayaknya lagi sakau ini mbaknya ya. Jadi Joy, emas itu dinilai 15.000 ya cuy ya. Jadi emas itu harganya 15.000 dan beberapa sejumlah uang yang diambil. Kira-kira mbaknya untuk apa nih cuy? Kayaknya sih untuk bayar bunga rentenir Kak Isam. Oke, kita bahas kasusnya nih cuy. Seberapa kalian kepepet, seberapa dunia kalian gelap, tolong istighfar, astagfirullahaladzim ya. Karena di luar sana juga banyak anak yang ditermi tanpa paspor ya, tapi dia itu nggak senekat itu gitu cuy, masih ada rasa takut. Nah kalau misalkan udah kejadiannya kayak gini, otomatis dia harus ngaku di depan hakim bahwa iya dia yang mencuri. Dan mbaknya juga sudah tidak berbohong ya cuy ya, dia sudah mengakui bahwa dia yang mencuri. Nah penjaranya berapa Kak Isam? Kebanyakan 3 bulan ya cuy ya, tapi bukan itu aja. 3 bulan kalian itu sama sekali tidak bisa masuk lagi ke Hong Kong, alias visanya tetot. Karena apa? Karena persyaratan untuk pengajuan visa itu kita harus free dari criminal case, ya kan? Termasuk berjualan juga. Kalian hati-hati ya. Kalau misalkan memang kalian masih pengen kerja di Hong Kong, jaga visa kerja kalian. Lebih baik kalian di-terminate, walaupun kalian dimarahin sama majikan atas hutang piutang kalian, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita bisa cari majikan baru, kita bisa memperbaiki di majikan baru. Berjanji untuk memperbaiki hidup. Ya kan? Bukan gimana caranya saya mendapatkan uang hari ini, ya kan? Majikan ngejebak, kita kena jebakannya. Ya kan, majikan loihang 3 hari loh. Kita udah dikasih kepercayaan, ya kan? Coba aja mbaknya saat ngelap nih kamar majikan. Ih, ada apa nih? Map ya kan? Ya nggak usah kepo cuy, nggak usah dilihat gitu aja. Kembalikan ke tempat asalnya. Udah begitu aja. Lah ini si mbak-mbak ini umurnya 38 tahun ya cuy ya. Kepo, dibuka. Pas dibuka emas ya kan. Ini jin-jin dajjal ini ambil aja udah. Buat bayar rentenir itu nggak apa-apa wis. Paling penjara juga sebentar ya kan. Kadang ini setan harusnya hus gitu. Istighfar. Lap, kembalikan lagi. Tiba-tiba majikan pulang, ih masih ada nih mapnya, ih masih ada emasnya. Oh berarti Cece saya jujur. Oke deh kalau kayak gitu naik gaji. Masya Allah ya kan. Ini udah dikasih jebakan, di lahap lagi. Ya wis wassalam. Terkenal gitu. Udah show up di media lokal ya, Indonesian Domestic Helper. Perampok, aduh perampok rumah majikannya pemadam kebakaran lagi. Aduh, ada-ada aja ini teman kalian bukan sih cuy. Mungkin ini pembelajaran untuk kita ya cuy ya, untuk hati-hati jangan sampai dicontoh ya. Jangan panjang tangan. Apa yang bukan hak kita udah jangan diambil. Oke? Gimana nih menurut kalian? Lucu ya. Bahkan majikannya si tetangganya ini yang cerita sama Kak Yatisam ini, kata majikan saya so silly Kak Yatisam, so funny katanya. Lucu, iya lucu. Jadi seolah-olah membentuk perampokan, ternyata dia sendiri yang ngerampok. Aduh 38 tahun tuh ya berarti ya udah mamai lah ya. Mungkin itu aja nih sharing Kak Yatisam hari ini, mungkin bisa menjadikan teguran kita bersama supaya lebih hati-hati lagi. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.